Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Zulfikar dari program studi PJKR FPOK UPI. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bab 9 tentang teknik self talk dalam aktivitas olahraga. Nah, apakah yang dimaksud dengan self talk? Bagaimana cara menggunakannya sehingga bisa mempengaruhi secara positif terhadap proses belajar dan penampilan olahraga. Inilah materi pokok yang akan dibicarakan dalam bab ini. Self-talk sebagai suatu teknik atau strategi latihan keterampilan psikologis mempunyai peran penting dalam olahraga sebab dapat digunakan untuk membantu atlet mengontrol pikiran dan perasaannya baik pada saat latihan, sebelum pertandingan, maupun selama pertandingan. Self-talk dapat membantu atlet untuk meningkatkan motivasi, kepercayaan diri, harga diri, dan konsep diri ke arah yang lebih positif. Meningkatkan konsentrasi, mengurangi kecemasan, dan pada akhirnya meningkatkan penampilannya. Self-talk dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain kategori 1. Self-talk dalam bentuk pernyataan spesifik tentang tugas yang berhubungan dengan teknik. Yang kedua, self-talk dorongan dan usaha. Yang ketiga, self-talk suasana kata hati. Dan yang keempat, self-talk negatif. Dan yang kelima, self-talk positif. Agar self-talk pada diri atlet menjadi efektif kegunaannya, ada beberapa tips yang harus dipertimbangkan. Antara lain, pernyataan self-talk harus singkat dan sederhana. Hubungan pikiran dengan keterampilan atau tugas gerak yang harus dilakukan. Waktu self-talk dilakukan harus sesuai dengan peragaan tugas gerak yang sedang dilakukan. Dan lakukan self-talk yang positif dan hindari self-talk yang negatif. Nah, self-talk dapat digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain membangun dan mengembangkan efikasi diri. Yang kedua, penguasaan keterampilan gerak. Yang ketiga, menciptakan dan mengubah suasana hati. Yang keempat, meningkatkan usaha. Dan yang kelima, meningkatkan perhatian serta konsentrasi. Hubungan antara self-talk dengan penampilan dapat dijelaskan dengan melihat kualitas fungsinya. Self-talk memiliki dua fungsi pokok, yaitu fungsi kognitif dan motivasional. Fungsi kognitif memfokuskan pada penguasaan aspek teknik dan penampilan atlet dan diarahkan pada penguasaan keterampilan gerak, kecepatan, dan akurasi. Sedangkan fungsi motivasional difokuskan pada kekuatan dan stamina kerja dengan cara meningkatkan energi, kesiagaan, dorongan, kepercayaan diri, perhatian, konsentrasi, dan usaha atlet. Mekanisme lain yang bisa menjelaskan hubungan antara self-talk dengan penampilan olahraga adalah melalui interpretasi motivasional dari self-talk yang dilakukan. Salah satu aspek penting dari interpretasi individu tentang self-talk yang dilakukan adalah isi self-talk itu sendiri. Apakah dianggap akan memotivasi atau sebaliknya menurunkan motivasi atlet. Nah, mungkin cukup sekian yang saya bahas di bab 9 kali ini. Mohon maaf jika kurang lebihnya ada salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.